Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahrul Munir. Saya adalah mahasiswa S3 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait dengan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia ini, memiliki sejarah panjang dalam perkembangan pendidikan Islam. Sejak masa pra-kemerdekaan hingga kini, pendidikan Islam telah mengalami transformasi dan menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya yang terus berkembang. Oleh karena itu, pendidikan Islam atau kebijakan pendidikan Islam di Indonesia tentu memiliki landasan-landasan hukum. Adapun landasan hukum itu adalah yang pertama tentu berpatokan kepada Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Kemudian pasal 31 ayat 3 juga berbunyi bagaimana negara mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu kemudian landasan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia yang kedua adalah landasan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mengakui keberadaan pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan Islam, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Selanjutnya adalah landasan hukumnya adalah nilai-nilai Islam. Kebijakan pendidikan Islam juga didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam yang universal, seperti tauhid, keadilan, persaudaraan, dan kemajuan pengetahuan. Itulah landasan-landasan hukum terkait dengan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Selanjutnya, tentu kita tidak bisa mengetahui sejarah, mengetahui bagaimana awal mula daripada kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Oleh karena itu kita harus mengetahui bagaimana sejarah perkembangan pendidikan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu yang pertama tentu kita mengetahui ada 4 fase proses atau sejarah daripada kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu masa pra-kemerdekaan, di mana pendidikan Islam pada masa ini tumbuh melalui inisiatif masyarakat, terutama melalui pesantren dan madrasah. Kurikulum dan metode pembelajaran bersifat tradisional dengan fokus pada pemahaman agama dan pembentukan akhlak. Lalu yang kedua, fase yang kedua adalah masa awal kemerdekaan. Pemerintah mulai memberikan perhatian pada pendidikan Islam dengan masukkannya ke dalam sistem pendidikan nasional. Kementerian Agama dibentuk untuk mengelola urusan keagamaan dan juga pendidikan Islam. Nah, fase yang selanjutnya adalah fase yang ketiga, yaitu di masa Orde Baru, di mana kita ketahui bersama kebijakan pendidikan Islam
mengalami begitu perkembangan yang sangat signifikan dengan adanya pengakuan formal terhadap madrasah sebagai bagian daripada sistem pendidikan nasional yang setara dengan sekolah umum. Kurikulum madrasah mulai disesuaikan dengan kurikulum nasional dengan penambahan yang mata pelajaran agama. Dan ini kita bisa lihat di sekolah-sekolah umum di mana sudah ada pendidikan agama yang wajib diikuti oleh semua siswa. Selanjutnya adalah fase yang terakhir, yaitu fase yang keempat daripada sejarah perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu di fase masa reformasi. Nah, di masa ini era reformasi membawa perubahan yang lebih besar dalam kebijakan pendidikan Islam. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pengembangan pendidikan Islam di tingkat lokal. Upaya peningkatan mutu madrasah, integrasi ilmu agama dan ilmu umum, serta modernisasi sistem pendidikan Islam menjadi fokus utama untuk negara Indonesia. Nah, itulah daripada sejarah singkat terkait dengan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Lalu kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana model atau jenis daripada kebijakan pendidikan Islam di Indonesia? Tentu kita mengetahui ada dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendidikan, jenis bentuk pendidikan Islam di Indonesia, yaitu pertama dalam bentuk formal, di mana dalam bentuk formal ini terbagi menjadi 4 bagian. Seperti yang pertama, madrasah ibtidaiyah atau kita kenal dengan madrasah MI atau singkatan MI. Nah, ini setingkat dengan sekolah tinggi, sekolah dasar atau SD. Nah, yang kedua sekalian, madrasah sanawiyah atau MTS yang sering kita kenal, ini setingkat dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Lalu kemudian tingkat yang ketiga adalah madrasah aliyah atau MA yang juga kita sering kenal di tengah masyarakat, yaitu setingkat dengan sekolah menengah atas atau SMA, atau juga setingkat dengan sekolah menengah kejuruan atau disebut dengan SMK. Selanjutnya yaitu pendidikan tinggi Islam, perguruan tinggi yang berbasis Islam seperti Sekolah Tinggi Agama Islam, kita kenal dengan STAI. Kemudian juga kita kenal dengan Institut Agama Islam Negeri, dulu kita sering kenal dengan IAIN. Nah, yang terakhir yaitu Universitas Islam Negeri. Nah, ini disebut dengan UIN. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Jakarta itu terdapat Universitas Islam Negeri yang disebut dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang terletak di Ciputat. Nah, itu salah satu bagian daripada tingkatan ataupun model dan jenis daripada pendidikan Islam di Indonesia. Lalu kedua adalah bagian kedua daripada model atau jenis pendidikan Islam di Indonesia, yaitu bentuk non formal, di mana bagian yang pertama adalah pesantren. Kita ketahui bersama bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional dengan sistem asrama atau mondok. Jadi setiap siswa atau setiap santri di pesantren itu wajib untuk melakukan atau diwajibkan untuk mondok atau menginap selama menempuh ilmu di pesantren tersebut. Yang kedua ada madrasah diniyah, yaitu lembaga pendidikan Islam di luar jam sekolah formal. Dan biasanya ini dilakukan setelah ba'da asar atau setelah maghrib sampai mencapai pukul 8 sampai pukul 9. Nah, yang terakhir adalah kita majelis taklim. Biasanya forum ini forum pengajian pendidikan agama bagi masyarakat umum, dan bisa kita lihat di kalangan masyarakat kita di kampung maupun di komplek-komplek yang ditinggal oleh masyarakat. Itu kita melihat banyak sekali majelis-majelis taklim, dan itu adalah bentuknya pendidikan non formal. Nah, itulah jenis-jenis daripada pendidikan Islam. Selanjutnya kita mengetahui bagaimana peluang atau tantangan dan peluang daripada kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Tentu yang pertama tantangannya adalah kualitas dan mutu. Perbedaan kualitas antara madrasah dan sekolah umum serta disparista mutu antara lembaga pendidikan Islam
Yang kedua, bagaimana kurikulum menjadi keseimbangan antara pendidikan agama dan juga ilmu umum serta relevansi kurikulum dengan perkembangan zaman kita saat ini. Lalu selanjutnya bagaimana tantangannya, yaitu terkait dengan sumber daya manusia. Bagaimana kualitas guru dan tenaga kependidikan di madrasah menjadi perhatian utama, dan ini adalah salah satu tantangan bagi pelaku pendidikan. Dan yang keempat adalah infrastruktur dan sarana dan prasarana. Bagaimana ketersediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah radikalisme atau toleransi, yaitu upaya untuk mencegah penyebaran paham radikal dan intoleran melalui pendidikan Islam. Nah, itulah adalah tantangan daripada pendidikan Islam. Dan yang kedua adalah bagaimana peluang untuk pendidikan Islam di Indonesia. Tentu yang pertama, potensi pesantren di madrasah menjadi sebagai lembaga penislam yang memiliki akar kuat di masyarakat. Dukungan pemerintah, yang kedua dukungan pemerintah, komitmen pemerintah untuk mengembangkan pendidikan Islam. Selanjutnya adalah kesadaran masyarakat sendiri, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya pendidikan agama yang berkualitas. Dan peluang selanjutnya adalah bagaimana kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor peluang. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran menjadi salah satu peluang untuk pendidikan Islam di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah kerjasama. Peluang kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, salah satu peluang untuk mengembangkan daripada pendidikan Islam di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah bagaimana arah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia yang akan datang atau di masa depan. Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia ke depan diharapkan dapat mengarah kepada yang pertama, peningkatan mutu dan relevansi, kemudian ada penguatan karakter dan akhlak mulia, bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek pendidikan untuk membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia. Selanjutnya, pengembangan kurikulum yang komprehensif dan bagaimana menyusun kurikulum yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum serta responsif terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Lalu selanjutnya adalah peningkatan profesionalisme tenaga pendidik. Ini meningkatkan kompetensi guru, kemudian tenaga pendidikan di madrasah melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Dan yang selanjutnya adalah modernisasi sistem pendidikan Islam. Salah satu bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya adalah penguatan modernisasi, yaitu beragama, itu menanamkan nilai-nilai modernisasi beragama untuk mencegah radikalisme. Nah, itulah salah satu poin arah masa depan daripada pendidikan Islam di Indonesia. Lalu kesimpulan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah terkait dengan pendidikan Islam di Indonesia, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Kesimpulannya adalah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian penting upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pendidikan Islam di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa dan negara. Lalu arah kebijakan pendidikan Islam di masa depan diharapkan dapat menjawab tantangan dan manfaatkan peluang yang ada untuk mewujudkan pendidikan yang Islam yang berkualitas, relevan, dan berdaya saing. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.